Di sebuah desa kecil, hiduplah sebuah keluarga harmonis yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak mereka. Rumah mereka begitu nyaman dan fungsional, dengan setiap bagian memiliki perannya masing-masing. Rumah ini sebenarnya adalah metafora dari sebuah sel, di mana setiap bagian rumah mewakili struktur dan fungsi sel yang membuat kehidupan berjalan lancar. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambaran sebuah sel dengan semua bagian-bagiannya. Nah, mari kita pelajari satu persatu. Bagian pertama yaitu membran sel. Membran sel ini dapat diibaratkan sebagai sebuah pagar rumah. Pagar rumah berfungsi sebagai pembatas yang melindungi rumah dari gangguan luar, sekaligus memberikan akses bagi tamu yang diizinkan masuk. Mirip dengan membran sel yang mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Selanjutnya ada nukleus atau inti sel. Nukleus ini diibaratkan seperti ruang kerja ayah. Ruang kerja ayah adalah pusat pengendalian rumah, tempat semua keputusan penting diambil. Di sini tersimpan semua dokumen dan informasi penting. Layaknya inti sel yang berisi DNA sebagai pusat kendali sel. Bagian selanjutnya yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma terdiri dari dua bagian, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar dapat diibaratkan sebagai dapur dengan kompor dan rak piring. Dapur adalah tempat ibu memasak dan menyiapkan makanan. Kompor dan rak piring membantu dalam proses penyiapan makanan, seperti retikulum endoplasma kasar yang terlibat dalam sintesis protein dengan bantuan ribosom. Nah, jika retikulum endoplasma halus dapat diibaratkan seperti rak bumbu dapur. Rak bumbu yang terletak di dapur membantu menyimpan dan menyuplai bahan makanan, seperti retikulum endoplasma halus yang berfungsi dalam sintesis lemak dan detoksifikasi. Bagian selanjutnya ada ribosom. Ribosom dapat diibaratkan sebagai peralatan masak. Peralatan masak seperti panci dan wajan digunakan untuk memasak makanan, layaknya ribosom yang berfungsi untuk sintesis protein. Selanjutnya ada mitokondria. Nah, mitokondria ini dapat diibaratkan seperti generator listrik. Generator listrik adalah sumber energi rumah yang memberikan daya agar rumah tetap berfungsi. Mitokondria dalam sel juga menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Lanjut, yaitu ada badan Golgi. Badan Golgi ini dapat diibaratkan seperti kurir paket dan laci penyimpanan. Kurir paket membawa barang-barang yang dipesan, lalu ibu menyimpannya di laci sesuai dengan tempatnya. Ini sama seperti badan Golgi yang memproses, mengemas, dan mendistribusikan protein. Selanjutnya ada vakuola. Vakuola ini dapat diibaratkan sebagai gudang penyimpanan. Gudang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang jarang dipakai.
Sama seperti vakuola yang menyimpan air, nutrisi, dan zat sisa. Selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma ini dapat diibaratkan sebagai ruang kosong rumah. Ruang kosong di rumah yang mengisi antara perabotan adalah sitoplasma, tempat semua aktivitas rumah terjadi. Bagian selanjutnya yaitu lisosom. Nah, lisosom ini dapat diibaratkan sebagai tempat sampah. Tempat sampah digunakan untuk membuang barang-barang yang tidak diperlukan lagi. Seperti lisosom yang berfungsi mencerna zat-zat sisa atau organel yang rusak. Lanjut ada sentriol. Sentriol ini dapat diibaratkan seperti tiang penyangga pembangunan. Tiang penyangga membantu pembangunan rumah baru, seperti sentriol yang berperan dalam pembelahan sel. Bagian yang selanjutnya ini hanya ada pada sel tumbuhan. Bagian itu disebut dinding sel. Dinding sel ini dapat diibaratkan seperti dinding rumah. Dinding pada rumah berfungsi untuk melindungi penghuni rumah dan menopang keseluruhan bangunan rumah. Sama seperti dinding sel yang memberi bentuk, melindungi, dan menguatkan sel. Bagian terakhir yaitu kloroplas. Kloroplas ini juga hanya terdapat pada sel tumbuhan. Kloroplas dapat diibaratkan seperti panel surya. Panel surya di atap rumah menghasilkan energi dari cahaya matahari. Mirip dengan kloroplas yang melakukan fotosintesis pada sel tumbuhan. Nah, itu tadi adalah penjelasan visual metafora sel sebagai sebuah rumah. Dengan semua bagian bekerja bersama, rumah kecil ini tetap nyaman dan harmonis. Sebagaimana sel yang menjaga kehidupan dengan fungsi setiap bagiannya. Keluarga kecil itu pun hidup bahagia, tanpa pernah menyadari bahwa rumah mereka adalah cermin sempurna dari kehidupan mikroskopis yang ada di dalam tubuh mereka sendiri.